Assalamualaikum Bunda. Kali ini saya akan ngajakin Bunda untuk bikin ongol-ongol singkong. Yang pasti resep ini rasanya enak, empuk, dan bikin ketagihan. Penasaran sama resepnya? Yuk ikutin saya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pasti mudah banget dicari di sekitar kita ya Bunda. Pertama, siapkan singkong parut sebanyak 1000 gram. Selanjutnya, gula pasir sebanyak 250 gram. Bahan berikutnya yaitu agar-agar bubuk yang plain atau yang putih sebanyak 1 sachet, garam sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya, warna makanan. Di sini saya memakai 3 warna ya Bunda. Selanjutnya, santan sebanyak 250 ml dan kelapa parut dari 1 butir kelapa ukuran kecil dan daun pandan. Langkah pertama, kita kukus dulu kelapa parut dan daun pandan. Ini saya menggunakan alas daun pisang supaya nanti kelapanya mudah untuk diambil. Kita kukus kurang lebih selama 10 menit ya Bunda. Sembari menunggu kelapanya, kita akan membuat adonan ongol-ongol singkongnya. Singkong parut yang sudah disiapkan, kita campur dengan gula pasir sebanyak 250 gram. Selanjutnya, kita tambahkan agar-agar plain sebanyak 1 sachet atau sekitar 11 gram ya Bunda. Kemudian, tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh, bisa menggunakan takaran. Untuk santannya, saya menggunakan 250 ml, saya tambahkan sedikit demi sedikit supaya nanti bisa tercampur dengan merata. Aduk perlahan dan sisa santannya bisa kita tambahkan. Nah, kemudian adonan ongol-ongol ini kita aduk perlahan, terus-menerus sampai semua bahan tercampur merata dan gulanya larut. Kemudian saya menyiapkan 3 mangkuk untuk memberikan warna di adonan ongol-ongolnya nanti. Untuk resep ini saya menggunakan 3 warna yaitu warna merah muda, hijau, dan kuning. Atau bisa juga sesuai dengan selera ya Bunda. Kita taruh sedikit demi sedikit ya dengan takaran yang sama untuk setiap mangkoknya. Kemudian saya akan menambahkan pewarna hijau. Untuk warna hijaunya bisa sesuai selera. Saya menggunakan sedikit pewarna warna hijau karena yang ada di rumah kebetulan hanya warna hijau tua saja. Selanjutnya saya masukkan warna merah muda ke dalam adonan. Untuk takarannya bisa sesuai dengan selera. Saya menggunakan sekitar 2 sampai 3 tetes. Kemudian untuk warna kuning, saya menggunakan warna kuning muda agar hasilnya semakin cantik dan cerah. Ini juga sama takarannya sekitar 2 sampai 3 tetes atau bisa sesuai dengan selera. Kemudian adonannya kita campur dengan pewarnanya sampai benar-benar merata. Nanti misalkan ada adonan yang masih berwarna putih, nggak apa-apa, nanti ketika menuang di loyang bisa kita ratakan kembali. Ini kita aduk dengan perlahan. Untuk takaran bahan ini dijamin nanti hasilnya pas, tidak kelembekan dan juga tidak terlalu keras. Nanti setelah dingin, ongol-ongolnya akan tetap empuk. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kita sisihkan. Kemudian saya akan mengangkat dulu kelapa yang sudah saya kukus selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini saya angkat, saya dinginkan, kemudian saya menyiapkan loyang ukuran 18 kali 18 cm yang sudah saya olesi dengan minyak goreng secara merata. Bisa juga untuk bagian bawahnya dialasi dengan kertas roti atau daun pisang. Tapi karena tidak ada, saya hanya menggunakan minyak goreng saja. Saya tuangkan adonan, ini masih ada warna putihnya, saya ratakan. Nah, seperti ini. Ketika sudah diratakan, nah, ini untuk kukusannya, sisa dari mengukus kelapa tadi saya tambahkan sedikit air lalu saya diamkan sampai mendidih. Setelah mendidih, saya masukkan loyang yang berisi ongol-ongol tadi. Adonan yang pertama warna hijau saya kukus kurang lebih 10 menit, kemudian setelah 10 menit ini saya angkat untuk menambahkan adonan yang warna kuning. Misalkan Bunda ingin menuangkan adonan warna kuning di atas panci, nggak apa-apa, nggak usah diangkat. Tapi ini karena masih panas jadi saya angkat saja biar uapnya tidak mengenai tangan. Lalu saya kukus kembali kurang lebih selama 10 menit hingga adonan setengah matang. Setelah 10 menit, saya buka tutup pancinya. Lalu saya ingin menuangkan kembali adonan yang berwarna merah muda. Ini tidak saya angkat karena adonannya lumayan berat. Jadi langsung saya tuangkan saja. Jangan lupa untuk apinya kita menggunakan ketika mengukus menggunakan api besar dan ketika ditambahkan adonan kita kecilkan apinya biar tidak mengenai tangan kita uapnya. Lalu kita kukus kurang lebih selama 25 menit sampai adonan benar-benar matang. Setelah 25 menit hasilnya seperti ini.
Nah, ini sudah saya angkat seperti ini ya Bunda hasilnya, lalu kita diamkan sampai dingin. Setelah dingin bisa kita sisir bagian pinggirnya seperti ini, disisir perlahan agar nanti adonan mudah dilepas. Ini untuk tetesan air yang ada di loyang nggak apa-apa ya Bunda, bisa kita buang airnya, kita tiriskan karena tidak mengganggu. Nah, ini setelah dingin saya keluarkan dari loyang. Seperti ini hasilnya. Karena tadi saya tidak menggunakan alas kertas roti atau daun di bagian bawahnya, jadi bagian bawahnya kurang begitu begitu rata. Tapi nggak apa-apa, masih aman. Setelah dingin, bisa kita potong-potong sesuai dengan selera ukurannya. Ini saya bagi menjadi 3 ya, tapi ini saya potong dulu seperti ini ukurannya. Ini untuk satu resep bisa jadi sekitar 25 sampai 27 potong ongol-ongol. Nah, seperti ini, lapisan warnanya cantik, ada hijau, kuning, dan merah muda. Kemudian saya iris lagi. Ini bisa kita lakukan sampai ongol-ongolnya habis kita potong semua. Ini yang sudah saya potong, mau saya coba untuk dibalurkan ke kelapa. Ini kelapa yang sudah kita kukus dan sudah dingin. Ongol-ongolnya bisa kita baluri dengan kelapa muda. Caranya seperti ini, kita taruh di atas kelapa muda, kemudian kita guling-gulingkan, kita balur sampai semua permukaan ongol-ongol terbalut dengan kelapa muda. Cantik banget kan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang sudah saya balur semua dengan kelapa muda, hasilnya cantik dan kelihatan sangat menggugah selera. Rasanya dijamin empuk, enak dan tidak keras walaupun sudah dingin. Selamat mencoba Bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.